Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stivers, kembali lagi bersama saya Idham Ibrahim yang akan menemani waktu kamu selama beberapa menit ke depan di podcast Bisa Sih, Bincang Sana Sini. Oke Sobat Stivers, seperti yang sudah kalian lihat, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan Presiden BEM Stis Al-Wafa periode 2024-2025 dengan Muhammad Duansyah Sabilillah. Atau biasa juga dipanggil dengan Abi, bukan begitu? Betul. Oke, betul sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast kita ini, di podcast Bisa Sih, Bincang Sana Sini, yang dimana Abi ini sebagai narasumber atau bintang tamu pertama kita. Iya. Saya jadi teringat kemarin waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Apa tuh? Jadi bintang utama juga di bintang iya. pertama. Betul. Jadi sekedar informasi teman-teman sekalian, kalau BEM Stis Al-Wafa ini juga sudah pernah buat podcast, tapi namanya bukan Bisa Sih. Namanya Podcast Sabar. Itu pada waktu Kabinet Arus Cipta, Betul. waktu kepemimpinannya Bang Toto Wizailani ya. Iya, Dr. Rizalani. Iya, di situ Abi juga jadi bintang tamu pertama di podcast Sabar itu. Kemarin bahas apa di podcast? Waktu itu bahas kultur shock. Culture shock. Iya. Oke, kali ini kita bukan bahas culture shock. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut ente apa itu BEM? Kalau ngelihat dari definisi ya, BEM itu sebuah organisasi mahasiswa yang dibentuk ya, untuk ngurusin kegiatan-kegiatan yang ada di kampus yang bertujuan untuk meningkatin kualitas kampus itu sendiri sih. Juga BEM itu sebagai aspirasi mahasiswa. Itu sih singkat. Pernah dengar nggak kalau katanya BEM itu babu kampus? Gimana tanggapan ente? Nggak setuju sih. Nggak setuju. Tapi kan BEM itu nggak dibayar, terus rela ngelakuin ini itu, capek doang. Justru dari situ kita bisa belajar tentang keikhlasan, tentang keikhlasan, tentang gimana kita menempatkan diri kita di suatu tempat itu dengan cara kita sendiri gitu. Ada gimana cara jelasinnya? Justru kalau bisa dibilang babu itu terlalu kasar sih, terlalu kasar. Karena sejatinya memang mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang gabung ke organisasi itu tujuannya ya nggak lain buat melatih diri kita, buat agar kita menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa berinteraksi dengan orang banyak. Dan justru dari organisasi yang kita bangun, maksudnya ketika kita udah masuk ke dalam organisasi BEM, itu kita bisa tahu cara kita mengikhlaskan diri kita tuh untuk mengabdikan diri kita ke kampus. Jadi kalau misalnya dibilang babu itu terlalu kasar sih. Iya. Ya karena saya juga BEM itu sendiri. Ya benar. Oke. Mungkin ini juga mau didengar ya oleh beberapa teman sobat Stivers sekalian dan juga saya pribadi. Apa alasan Abi kemarin nyalon jadi Presma? Nyalon udah dicalonkan nih. Jadi bukan nyalon sendiri nih? Ya. Alasan saya pribadi ya, mencalonkan diri saya sebagai Presma. Itu saya ngerasa saya ingin memberikan kontribusi lebih kepada kampus yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ingin memberikan ide-ide terbaru, ide-ide baik saya agar kampus kita itu menjadi kampus yang baik, kampus yang bisa dikenal oleh banyak orang. Juga saya juga merasa saya bisa memberikan impact yang besar gitu terhadap kampus sendiri. Gimana caranya agar saya membawa diri saya pribadi dan teman-teman saya juga yang bergabung di BEM itu dapat ya memajukan nama kampus. Oh,
Tapi saya dengar-dengar katanya nih ya, Iya, waktu katanya nih. waktu kemarin pemilu presiden mahasiswa Iya. itu nggak ada yang mau nyalonin gitu. Jadi Presma kemarin tuh berusaha nyari penerusnya. Apakah seperti itu? Benar sih Kak, benar. Eh. Jadi memang kemarin itu dari Presma sebelumnya itu Hmm. Presma Bang Faizi. Bang Faizi ya, Bang Faizi itu memang agak kesulitan ya nyari calon kandidat Presma setelahnya. Ya zaman kita ini ya kan. Karena saya pribadi juga sebenarnya, saya sebenarnya diajak cerita, bilang Ida mau nggak jadi nyalon gitu. Iya. Terus saya bilang sebenarnya nih ya, kita bongkar di sini ya. Iya, benar. Waktu saya disuruh untuk nyalon, saya bilang saya nggak mau nyalon kalau sendiri, karena posisinya di situ belum ada yang nyalon kan, ente juga belum nyalon. Jadi saya bilang saya tunggu deh ada yang nyalon. Abi mungkin bagus nyalon gitu kan. Akhirnya pas saya dengar kabarnya ente udah nyalon, ya udah saya masuk juga di situ. Dan ya seperti itulah. Tapi setelah kan beredar di medsos juga, kalau kabarnya tuh kebanyakan kepenurusan kepemimpinan itu apa istilahnya? Jadi pemimpin dulu itu berusaha mencari penerusnya, dan dengan diiming-imingin katanya ntar bakal dibimbing, ntar bakal dibantu gitu. Betul. Apakah ente merasa kebantu atau malah ditinggalkan begitu saja? Kalau saya pribadi ya, ya saya merasa terbantu sih. Terbantu karena kalau kita ngelihat sekarang itu di organisasi kita sekarang, kalau misalnya kita ngerasa kita bisa berdiri sendiri itu nggak wajar. Karena memang organisasi itu nggak bisa berdiri sendiri dengan sendirinya. Harus ada bantuan orang lain karena organisasi kan sifatnya sosial ya. Antara ibaratnya kalau bilang aku dan kamu dan dia, dia dan kita untuk kita gitu. Jadi nggak bisa organisasi itu, oh saya pribadi nih saya bisa ngebangun organisasi itu sendiri tuh, gitu nggak bisa. Jadi kalau menurut saya pribadi, memang dari zaman kepemimpinannya Bang Faizi itu bisa dibilang bagus sih, bagus. Dan kenapa kemarin kita sempat kehilangan motivasi ya, kehilangan motivasi untuk mencalonkan diri sebagai Presma, mungkin itu kurangnya kemauan pribadi sih. Kalau dari Presma yang sebelumnya juga, terus BEM yang sebelumnya juga itu udah bisa bisa dibilang membangkitkan semangat kita sebagai penerus, itu udah ada. Terus menciptakan kemauan untuk kita bisa melanjutkan penerus dari zaman pranaksi ke BEM KBN kita sekarang itu udah ada. Cuman mungkin kemarin kurang motivasi aja sih. Jadi di masa sekarang nih kepemimpinan NTB, ada nggak salah satu tujuan buat ngebangkitin rasa kepemimpinan untuk generasi selanjutnya, atau bakal terus berlanjut nih generasi selanjutnya itu nggak ada motivasi harus didorong-dorong dulu gitu? Ada mengarah ke situ nggak? Mungkin itu lebih ke strategi khusus ya. Strategi khusus untuk gimana cara kita membangkitkan semangat mahasiswa untuk bisa jadi seorang pemimpin. Karena sekarang bisa kita lihat untuk mencari seorang pemimpin tuh sulit. Benar. Sulit. Karena kurangnya kemauan, kurangnya motivasi terhadap diri kita pribadi. Justru kita di Sis Al-Wafa itu yang jadi presiden mahasiswa itu kan Ikhwan ya, bukan Akhwan. Yang kita tahu bahwasanya Ikhwan itu adalah sebuah pemimpin. Benar. Yang bakal nantinya itu bakal memimpin diri dia pribadi, juga keluarganya nanti. Justru dari sini, dari organisasi BEM ini kita bisa membangun, melangkah untuk jadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Nah, untuk strategi khusus, gimana caranya agar seorang itu termotivasi? Ya itu kembali dari kita pribadi sebenarnya.
kalau kita mau ya kita bakal dapet, kalau misalnya kita nggak mau ya kita bakal tertinggal. Oke. Nah, ini nih. Ya. Kita kan sudah jalan kurang lebih setengah periode ya? Iya betul. Lebih malah ya? Setengah periode sih. Setengah periode ya? Iya. Pasti ya. Di setengah perjalanan ini ada sukacitanya. Jelas. Bisa nggak diceritakan yang berkesan gitu tentang perjalanan setengah tahun ini? Apa yang bikin marah mungkin, apa yang bikin senang, atau malah sedih mungkin? Ada nggak? Aku sedikit cerita ya. Iya boleh. Ini yang membuat aku pribadi bahagia gitu. Aku aneh ente? Oke. Oke, yang buat aku bahagia itu ketika kita ngebuat sebuah program kerja, ngebuat sebuah kegiatan yang mana kegiatan itu berjalan lancar. Itu kayak kita ngerasa senang gitu. Iya benar. Ada perasaan tersendiri gitu yang membuat kita semakin semangat, semakin untuk melangkah lebih jauh lagi untuk gimana kita membangkitkan nama BEM itu sendiri. Itu yang membuat bahagia sih. Yang ngebuat sedih nih ya. Sebenarnya yang membuat sedih itu ya kadang terjadinya miskomunikasi sih. Miskomunikasi. Ya pasti itu pasti. Terus kadang kurangnya motivasi gitu. Motivasi anggota itu buat mencari tahu. Itu kadang yang membuat kita tuh ngerasa sedih aja gitu. Justru kita kan di BEM nih. Di BEM kan kita dituntut untuk gimana cara kita explore gitu, mengeksplor apa aja sih yang ada di BEM gitu kan, apa aja yang ada di luar sana gitu kan. Kita sebagai mahasiswa harus mencari tahu itu. Nah kadang yang membuat kita sedih itu ketika kita nggak nemu orang-orang itu, kita nggak menjumpai orang-orang itu. Jadi di sana kita ketika kita ingin melakukan sesuatu itu terkendala sama orang-orang itu. Maksudnya apa ya, orang-orang itu bisa membuat kita mundur gitu, gara-gara memang dia yang nggak kurang, karena juga down ngeliat anggota yang ini kurang menjalankan amanahnya dengan baik gitu. Iya. Tapi yang paling sering dijumpain itu miskomunikasi sih. Kadang kita udah ngebuat plan A, B, C, tapi kadang dia yang lupa mungkin ya, kadang lupa atau kurang mencari tahu, jadi sehingga menyebabkan miskomunikasi. Itu sih yang paling sering terjadi. Kalau memang penyebabnya miskomunikasi, apa langkahnya gitu biar miskom ini bisa teratasi? Kan kalau memang saya dengar juga beberapa kementerian atau banyak miskom gitu. Nah, apa solusinya gitu kalau ada miskom? Miskomunikasi ya. Miskomunikasi berarti berhubungan dengan komunikasi nih. Yang harus kita tingkatkan ketika banyak terjadinya miskomunikasi antara A dan B, C dan D, dan begitu juga dengan lingkup ketika kita berada di BEM. Itu yang harus kita perbaiki, itu komunikasinya. Jadi saya selaku presiden mahasiswa harus berupaya untuk memperbaiki komunikasi saya ke anggota. Begitu juga dengan jadi gini, kalau di BEM itu kan ada struktur ya, ada presiden, ada wakil presiden, sekretaris, menteri dan lain. Nah itu yang harus dijalin komunikasinya. Jadi agar tidak terjalin komunikasi, jelas presiden harus menjalin komunikasi yang baik dulu kepada menterinya. Nah, lalu yang diupayakan di sini bagaimana menteri itu bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh presiden itu kepada anggotanya. Nah, jadi harus saling berkaitan. Presiden ke menteri, menteri ke anggota, ke dirjen ke anggota. Jadi saling komunikasinya baik gitu. Jadi nggak ada kayak ini presidennya nggak ngurus kita, padahal yang ngurus dia itu maunya menterinya. Iya. Presiden itu ngurus menteri-menteri itu. Iya. Kalau saya pribadi ya, Kak Idham ya. Idham lah. Kalau saya pribadi ya Idham nih. Saya nggak langsung terjun ke anggota sih. Dalam artian ini informasi. Saya lebih baik saya menginformasikan ke menterinya dahulu. Nah, karena di sini saya ngerasa di menteri itulah kepala dari anggota-anggotanya yang bisa menyampaikan langsung kepada anggotanya. Takutnya kalau seandainya saya langsung menyampaikan ke anggota, saya memotong kebijakan menterinya. Nah, di sini yang saya pahami bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik sih.
Jadi melalui menteri, nanti menteri ke dirjennya mungkin langsung ke anggotanya. Jadi komunikasi kita tuh baik gitu, dari atas sampai bawahan itu bisa lancar. Oh, jadi bukan bilang Presma nggak ngurusin anggota nih. Jadi harus ada terstruktur gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, ini nih, melihat dari pengalaman saya juga di BEM tahun lalu dan BEM ini juga. Pranaksi nih. Pranaksi dulu. Oh iya. Nah, selalu ada perbedaan pandangan gitu dari antara kementerian ini lihatnya gini, kementerian itu lihatnya gini. Nah, untuk kan sama seperti tadi kan, miskom semuanya kan. Iya. Nah, kalau misalnya perbedaan pendapat nih, kayak kata kementerian ini maunya kayak gini, terus kementerian lain bilang, kok gitu sih, maunya kan kayak gini. Nah, itu cara ente ngatasin perdebatan atau pertikaian antara kementerian itu kayak gimana? Ya, kembali ke kata aku tadi ya, kalau organisasi itu nggak mungkin antara aku sendiri. Pasti ada orang-orang lain. Dan orang lain itu pasti banyak pemikiran yang lain, yang jelas berbeda-beda. Kalau ngelihat dari pertanyaan Kak Ilham tadi, itu perbedaan pendapat ya. Iya, itu benar. Wajar banget. Pasti ya, pasti ada. Itu wajar dan itu suatu hal yang lumrah gitu. Karena yang terpenting itu ketika kita berbeda pendapat, antara saya dan kamu berbeda pendapat, antara kementerian A dan kementerian B berbeda pendapat, bagaimana cara kita berproses untuk menyatukan pendapat kita. Itu salah satu jalan kita di organisasi. Maksudnya salah satu jalan baik kita agar kita itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan secara bersama-sama, agar mencapai tujuan yang emang sama-sama diinginkan. Benar, seperti itu. Oh, nah sekarang menyangkut waktu, kan otomatis jadi Presma itu sibuk ya? Bisa dibilang sibuk? Sibuk kan? Ya. Bisa dibilang enggak? Atau emang sibuk? Sibuk sih. Sibuk sih. Nah, bagaimana Abi ngebagi waktu? Waktu pribadi, waktu mungkin kan kerja juga ya? Nah, kerja, waktu belajar, kuliah, dan waktu organisasi. Gimana semua itu dibagi tuh? Ini prioritas sih. Prioritas. Jadi kalau menurut saya pribadi, di tengah-tengah kesibukan kita, itu kita sibuk kerja, sibuk ngajar, sibuk organisasi, itu tergantung kita bagaimana kita mengatur jadwal. Jadi tinggal kita pilih aja kegiatan mana yang lebih urgent gitu. Ketika kita dibutuhkan di sana, usahakan ya kita bisa ada gitu. Jadi kita pintar-pintar kita mengatur jadwal kapan kita harus melakukan kegiatan ini, kegiatan ini. Jadi lebih kepada diri kita pribadi sih, bagaimana cara kita untuk bisa membuat jadwal yang baik. Nah, saya dengar-dengar nih ya, kan katanya tuh Presma, salah satu tugas Presma itu hadir nih atau mendampingi proker-proker anggotanya gitu kan? Iya, betul. Nah, pasti ada momen di mana ente sendiri nggak bisa mendampingi gitu. Iya. Dan ada juga kabar-kabar bahwa ini Presmanya ngapain sih? Kok dia nggak ngedampingi kita padahal dia kosong gitu. Itu gimana menanggapi kalau perkataan-perkataan kayak gitu? Kadang gini ya, kadang yang tahu tentang diri kita pribadi itu kita sendiri gitu. Kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin pun kadang kita masih dianggap buruk oleh orang lain gitu. Kadang kita udah memberikan usaha kita, memberikan kerja keras kita itu secara maksimal, kadang masih aja ada orang yang kadang beranggapan seperti itu. Benar. Kalau saya pribadi ya, kerja itu memang harus kelihatan oleh orang lain nggak? Kalau menurut Anda pribadi? Kerja itu sebenarnya nggak perlu kelihatan orang sih. Intinya kita udah berusaha semaksimal mungkin menurut kita pribadi. Sama seperti ibadah ya kan? Iya. Ya kalau menurut saya begitu juga. Jadi kadang orang ngeliat kita nggak kerja, paling kita bekerja. Kan ada tipikal orang yang bekerja langsung terjun ke lapangan. Ada yang bekerja di balik layar. Ada juga orang yang bekerja yang ya tidak perlu kelihatan orang lain gitu. Kalau saya pribadi, sejauh saya berjalan setengah periode ini, saya ngerasa saya nggak pilih-pilih sih. Saya nggak pilih-pilih kementerian A saya dahulukan, kementerian B saya nggak. Saya
pilih-pilih. Yang saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membagi diri saya nih, membagi diri saya. Jadi kayak Naruto aja. Iya, dibagi-bagi kan diri saya. Kadang ada memang program kerja yang bertabrakan gitu. Wah, itu pusing saya. Kadang pusing. Kadang saya harus ada di sini, dituntut ada di sini. Terus ada nggak berbarengan juga sih. Kadang di jam 1 ada proker A, di sore ada proker B. Kadang kita harus dituntut harus hadir gitu. Kadang kita mengusahakan diri kita buat hadir. Kadang orang-orang ngerasa nggak hadir nih gitu. Iya ya. Kita juga manusia ya. Iya benar. Kita juga manusia. Kita juga butuh makan, minum, dan tidur. Dengar tuh yang suka ngomong di belakang. Iya, gitu aja sih. Jadi cukup kita usahakan semaksimal mungkin. Intinya menurut kita pribadi cukup Allah aja yang saksi. Jadi saya nggak bakal ngebagi-bagi prioritas saya tuh ke semua kementerian sih. Sama rata ya. Nggak ada, jadi kabar-kabar itu nggak ada yang dikhususkan gitu ya. Semuanya sama rata ya. Selama setengah periode ini, pernah nggak ada konflik sampai buat selek gitu dengan anggotanya atau kementeriannya? Jadi kayak menteri ini atau kementerian ini nggak mau ngerjain proker karena lagi ngambek nih ceritanya ke Presma karena ada mungkin tegurannya terlalu keras mungkin atau ada sarannya dari kementerian ini nggak didengar mungkin, akhirnya menteri itu jadi apa sih gitu, jadi nggak mau kerja gitu. Pernah nggak? Kalau sampai diem-dieman nih, nggak ada sih. Oh, belum ada sampai diem-dieman? Nggak ada. Kalau sampai diem-dieman tuh nggak ada. Cuman yang kadang ketika kita negur, kita ngasih masukan, ya mungkin banyak yang merasa tersinggung atau ngerasa terpojokan gitu. Tapi untuk menghalangi proker, alhamdulillah nggak ada sih, nggak ada. Jadi proker itu alhamdulillah sekarang berjalan sebagaimana mestinya. Ente nih ya, terlalu keras gitu dalam menegur menteri atau menegur ya kementerian itu, terlalu keras dan tidak mau mendengar masukan dari mereka. Katanya bisa nggak sih kayak lebih memahami perasaan orang gitu. Itu gimana menanggapinya? Memahami perasaan orang gitu ya. Jadi konteks kita di organisasi itu umat. Yang kita bahas nih umat kita organisasi. Dan kalau seandainya kita ada program kerja, gak mungkin kan saya melobi A itu basa-basi embel-embel doang. Pasti saya ngebahas tentang proker, seputar proker. Saya tanyakan gimana progres prokernya, gimana perkembangan prokernya, ada kendala atau tidak, gitu kan. Nah kadang orang ini ngerasa keras banget nih, ribet gitu ya, ribet banget. Nah jadi itu tugas saya, sebagai presiden mahasiswa kan, yang harus menanyakan hal-hal itu. Kalau seandainya dia merasa tertekan, berarti ada permasalahan. Berarti mungkin ada sesuatu yang ditutup-tutupi kali ya. Iya sih. Ya, jadi kita fleksibel aja sih kalau misalnya kerja di BEM ini. Kalau misalnya kita udah berani membuat program kerja, ya bagaimana cara kita berani untuk menyelesaikan. Benar. Berani memulai, berani menuntaskan juga. Karena konteks kita di umat gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan membawa perasaan, terus-terusan membawa diri kita pribadi ke dalam hal-hal yang membuat kita terjerumus, semakin terjerumus. Benar sekali. Melupakan umat itu nggak baik loh. Benar. Ini kalau kita sudah buat komitmen, jadi harus dituntaskan. Iya, benar. Oke. Nah, sebagai Presma, sebagai Presma, ada nggak satu momen atau sebuah momen tertentu selain tadi kan sudah kalau misalnya proker terlaksana gitu kan, bahagia, senang, ada nggak momen di setengah jabatan ini yang paling buat semangat gitu, paling jadi berkesan banget gitu, nggak bakal terlupakan mungkin? Ada nggak? Ada. Satu. Waktu apa itu? Satu, antusias mahasiswa. Antusias mahasiswa. Ya. Jadi ketika mahasiswa itu antusias gitu buat mengikuti proker, buat join ya, buat gabung di proker, itu aku pribadi kayak ngerasa alhamdulillah gitu, kayak seneng gitu loh, kayak ada perasaan tersendiri. Oh rupanya antusias mahasiswa itu ada gitu di BEM. Selama ketika kita udah membuat program kerja yang memang untuk mahasiswa tersendiri, mahasiswa itu sendiri. Jadi melihat antusias mahasiswa itu juga semangatnya luar biasa,
untuk mengikuti, menjalankan, terutama hadir itu ngebuat kita lebih semangat sih. Itu perasaan yang membuat kita semangat. Iya sih, memang kalau misalnya kita sudah capek-capek bikin proker, yang datang juga nggak ada. Nah, itu yang sedih. Itu yang sedih ya? Iya. Oke. Kita tutup dengan sebuah games. Oke. Jadi gamesnya ini cukup pilih aja. Pilih antara contohnya seperti kopi atau teh. Jawabnya kopi atau teh gitu kan. Jadi saya bakal kasih 2 pilihan dan pilih salah satunya. Serem gak sih ini? Santai aja. Nah, ini bakal nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada yang salah, nggak ada benar. Cukup ngejawab aja. Iya. Oke, kita mulai? Boleh ya. Oke. Menghadapi masalah sendiri atau berdiskusi dengan tim? Berdiskusi dong. Berdiskusi dengan tim. Menyelesaikan konflik internal atau fokus ke program kerja yang besar? Yang pertama. Menyelesaikan konflik internal. Oke. Lebih suka rapat formal atau diskusi santai dengan anggota? Diskusi santai. Diskusi santai. Menjadi pemimpin yang tegas atau yang fleksibel? Fleksibel. Lebih sulit menjaga semangat tim atau menjaga keseimbangan waktu pribadi? Ya, semangat tim yang susah. Ya. Oke. Mengutamakan hasil kerja atau proses yang baik? Proses yang baik. Kritik terbuka atau pribadi? Pribadi. Menyelesaikan masalah dengan cepat atau mengambil waktu untuk berpikir? Mengambil waktu untuk berpikir. Menghadapi tekanan eksternal atau menjaga harmoni internal? Tekanan eksternal. Lebih sulit menjaga tekanan eksternal. Oke, Bi, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Terus saksikan dan terus tunggu episode-episode terbaru kita. Oleh karena itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari kita. Saya Idham Ibrahim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.